wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai laporan hasil Project Based Learning dengan judul Kajian Komprehensif atas Implementasi PSAK nomor 56 atau 233 dan PSAK 71 atau 109 pada sekuritas dilutif dan IPS di PT Gudang Garam Tbk. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 1. Murni Tiania dengan NPM terakhir 039, kedua ada Auliana Syamara dengan NPM terakhir 017, 3 ada saya Aulia Melinda dengan NPM terakhir 034, dan juga ada Yani Agustina dengan NPM terakhir 035. Standar Akuntansi Keuangan atau SAK memainkan peran penting dalam menciptakan laporan keuangan yang transparan, akurat, dan dapat diandalkan. Penerapan standar ini menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham, termasuk PT Gudang Garam Tbk, salah satu perusahaan besar di Indonesia dengan struktur modal yang kompleks. Pada laporan ini dilatar belakangi oleh PT Gudang Garam Tbk, yaitu wajib mematuhi standar akuntansi ini, terutama terkait instrumen keuangan demi menjaga kredibilitas laporan keuangan mereka. PSAK 56 atau 233 tentang laba per saham atau earning per share dan PSAK 71 mengenai instrumen keuangan adalah dua standar akuntansi yang krusial bagi perusahaan seperti Gudang Garam Tbk. PSAK 56 berfungsi untuk memastikan bahwa perhitungan IPS dilakukan dengan akurat. Sementara PSAK 71 memastikan bahwa pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan termasuk sekuritas dilutif seperti saham treasury dilakukan dengan tepat. Standar ini sangat penting karena memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan seperti investor dapat dipercaya dan menjadi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan. Pada laporan Project Based Learning ini mempunyai rumusan masalah, yaitu masalah utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana PT Gudang Garam Tbk mengimplementasikan PSAK 56 dan PSAK 71 dalam laporan keuangannya, serta bagaimana dampak dari penerapan kedua standar tersebut terhadap akurasi laporan keuangan perusahaan. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini akan difokuskan pada analisis atas implementasi PSAK tentang laba per saham dan PSAK 71 tentang instrumen keuangan di PT Gudang Garam Tbk. Analisis ini menitik beratkan pada penerapan kedua standar akuntansi ini di dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya dalam hal pengakuan dan pengukuran sekuritas dilutif, termasuk saham treasury, serta pengaruhnya terhadap perhitungan IPS. Selanjutnya adalah sekuritas dilutif. Apa yang dimaksud dengan sekuritas dilutif? Jadi sekuritas dilutif adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh instrumen lain, seperti saham atau obligasi di masa depan dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Nilai sekuritas dilutif ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, diantaranya yang pertama ada harga saham underlying, di mana harga saham yang mendasari sekuritas tersebut. Yang kedua ada volatilisasi pasar atau tingkat fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Nah, yang ketiga ada suku bunga, di mana kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai dari sekuritas dilutif tersebut. Yang keempat ada waktu jatuh tempo, di mana semakin lama waktu jatuh tempo maka semakin tinggi potensi keuntungan dan resiko yang mungkin terjadi. Yang kelima ada kondisi ekonomi, di mana tentu saja kondisi ekonomi memberikan pengaruh positif ataupun pengaruh negatif tergantung pada posisi ekonomi pada saat itu. Yang keenam adalah kinerja perusahaan, di mana kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai sekuritas, sedangkan kinerja perusahaan yang buruk akan menurunkannya. Dan yang terakhir adalah permintaan dan penawaran di pasar yang menentukan harga sekuritas tersebut. Sekuritas dilutif memiliki beberapa karakteristik khusus,
seperti memberikan hak untuk memperoleh instrumen keuangan lain dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar. Instrumen ini juga memungkinkan pemegang sahamnya untuk memperoleh potensi keuntungan dari selisih harga. Namun di sisi lain tentu saja dapat menyebabkan resiko dilusi kepemilikan saham bagi pemegang saham yang ada. Earning per share atau laba per saham adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan berapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Ada 5 ciri-ciri khusus EPS. Yang pertama itu dari segi pengukuran profitabilitas, yang merupakan EPS ini merupakan indikator utama profitabilitas perusahaan. Dia mampu menunjukkan kemampuan perusahaan dan menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Kedua, ada dari segi keuntungan, dia dapat mengukur keuntungan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap saham yang beredar. Yang ketiga itu dari segi membandingkan antar perusahaan. EPS ini dapat digunakan untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan perusahaan lain di industri yang sama, atau juga bisa digunakan untuk mengukur untuk perbandingan kinerja perusahaan di periode sebelumnya. Yang keempat, EPS ini dapat mempengaruhi harga saham. EPS ini merupakan faktor penting yang mempengaruhi harga saham karena investor cenderung tertarik pada perusahaan yang memiliki EPS tinggi. Kemudian yang terakhir, EPS ini dapat dihitung dari berbagai cara. Yang pertama ada basic EPS, yang kedua ada dilutive EPS, dan yang ketiga ada penyesuaian EPS. Tergantung pada metode yang digunakan untuk menghitung laba bersih dan jumlah saham yang beredar. Oke, kemudian kita akan membahas tentang PSAK nomor 56 atau 233 tentang laba per saham, yang memiliki tujuan untuk memberikan pedoman terkait cara menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan laba per saham atau EPS yang merupakan indikator penting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Pada PSAK 56 ini memiliki ruang lingkup yang berlaku untuk semua emiten yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa, namun tidak termasuk perusahaan yang bukan emiten atau publikasi. Untuk rekognisinya, PSAK nomor 56 ini dapat didistribusikan pada pemegang saham biasa yang merupakan basis untuk menghitung EPS. Ini mencakup laba atau rugi neto yang tersedia bagi pemegang saham biasa, serta laba dan rugi operasi normal yang berkelanjutan jika disajikan. Untuk measurementnya, EPS EPS dasar dihitung dengan membagi laba rugi neto yang dapat didistribusikan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam periode tertentu. EPS dilusian ini dihitung dengan cara mempertimbangkan dampak dari instrumen-instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Kemudian untuk reportingnya, PSAK 56 ini mensyaratkan penyajian EPS dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Entitas yang melaporkan operasi yang dihentikan boleh menyajikan EPS dalam laporan laba rugi atau catatan atas laporan keuangan. Kemudian ada disclosure-nya. Yang pertama itu merupakan jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan EPS. Yang kedua, rekonsiliasi jumlah tersebut terhadap laba atau rugi yang dapat didistribusikan entitas induk. Yang ketiga, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dalam perhitungan EPS. Yang keempat, ada instrumen yang berpotensi mendilusi EPS di masa depan, namun tidak dimasukkan dalam perhitungan EPS dilusian karena bersifat anti-dilutif. Dan yang terakhir adalah penjelasan transaksi saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang terjadi setelah periode pelaporan dan akan segera signifikan mengubah jumlah saham biasa atau instrumen berpotensi saham biasa yang beredar pada akhir periode. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang PSAK nomor 71 atau 109 tentang instrumen keuangan, di mana aset keuangan dapat diukur menggunakan salah satu dari ketiga kategori, yaitu kategori pertama yaitu tentang biaya perolehan yang diamortisasi, yang kedua nilai wajar melalui laba rugi, dan yang ketiga nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya. Nah, dalam laporan PSAK 71, reportingnya itu memerlukan perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih rinci tentang instrumen keuangan mereka, yang termasuk dua informasi ini. Yang pertama ada informasi klasifikasi dan pengukuran, yang mana menyediakan detail tentang bagaimana setiap instrumen keuangan diklasifikasikan dan diukur. Dan yang kedua ada pengungkapan kerugian kredit yang menyajikan estimasi kerugian kredit, ekspektasian, dan bagaimana hal itu mempengaruhi laporan keuangan. Kemudian untuk disclosure-nya, PSAK 71 ini mengharuskan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih mendalam terkait dengan beberapa kategori yang saya akan sebutkan. Yang pertama ada risiko kredit, di mana informasi tentang risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan melakukan analisis risiko berdasarkan informasi masa depan. Dan yang kedua ada strategi lindung nilai, di mana detail tentang strategi lindung nilai yang diterapkan dan efektivitasnya. Terakhir ada informasi forward looking, di mana pengungkapan mengenai estimasi kerugian kredit berdasarkan informasi masa depan yang relevan.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSAK 71 atau 109 tentang instrumen keuangan. Nah, aset keuangan itu dapat diukur menggunakan salah satu dari 3 kategori. Yang pertama ada biaya perolehan amortisasi, yang kedua nilai wajar melalui laba rugi, dan juga yang terakhir nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Untuk pelaporannya, pelaporan di bawah PSAK 71 ini memerlukan perusahaan untuk menyajikan informasi yang lebih rinci tentang instrumen keuangan mereka, termasuk informasi klasifikasi dan pengukurannya. Jadi menyediakan detail tentang bagaimana setiap instrumen keuangan diklasifikasikan dan diukur. Selanjutnya pengungkapan kerugian kredit. Jadi menyajikan estimasi kerugian kredit ekspektasian dan bagaimana hal itu mempengaruhi laporan keuangan mereka. PSAK 71 ini mengharuskan juga perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang lebih mendalam terkait dengan resiko kredit. Jadi informasi tentang resiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan termasuk dari analisis resiko berdasarkan informasi masa depan. Selanjutnya ada strategi lindung nilai. Jadi detail tentang strategi lindung nilai yang diterapkan dan bagaimana efektivitasnya. Lalu ada informasi forward looking, jadi pengungkapan mengenai estimasi kerugian kredit berdasarkan informasi masa depan yang relevan. Lalu di slide selanjutnya ada tujuan PSAK 056 dan 71 di PT Gudang Garam Tbk. PT Gudang Garam Tbk ini memiliki aktivitas yang berkaitan dengan sekuritas disruptif seperti saham treasury yang menjadi bagian integral dari strategi keuangan mereka. Penerapan PSAK 56 atau 233 dan PSAK 71 atau 109 oleh PT Gudang Garam Tbk itu sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya atau real time dan dapat diandalkan oleh para pengguna laporan keuangan. Di slide selanjutnya itu ada tentang profil perusahaan PT Gudang Garam Tbk. PT ini adalah perusahaan rokok Gudang Garam adalah salah satu industri rokok terkemuka di tanah air yang telah berdiri sejak tahun 1958 di kota Kediri, Jawa Timur. Hingga saat ini Gudang Garam itu sudah terkenal luas baik dalam negeri maupun di luar negeri sebagai penghasil rokok terbaik berkualitas tinggi. Nah, produk Gudang Garam sendiri itu dapat ditemukan dalam berbagai variasi dari sigaret kretek klobot atau SKL, sigaret kretek linting tangan atau SKT, hingga sigaret kretek linting mesin atau SKM. Jadi bagi penikmat kretek sejati itu komitmen dari PT Gudang Garam ini itu memberikan pengalaman yang tidak tergantikan dalam menikmati kretek yang terbuat dari bahan pilihan yang berkualitas tinggi. Selanjutnya itu ada overview kinerja keuangan komparatif pada PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama itu adalah laporan posisi keuangan. Pada 30 Juni 2024, aset lancar PT Gudang Garam Tbk ini mengalami penurunan sebesar 7,7%. Penurunan ini itu dapat disebabkan oleh hilangnya signifikan dalam kas dan setara kas, piutang usaha pihak ketiga, serta persediaan. Kondisi ini tuh menunjukkan penurunan likuiditas perusahaan yang dapat berdampak pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tanggung jawab jangka pendeknya. Nah, sementara itu, aset tidak lancar pada periode yang sama menurun sebesar 1,3%. Penurunan ini mungkin terjadi akibat penurunan nilai aset tetap dan aset tak berwujud. Meskipun penurunan ini tidak terlalu besar, tapi menunjukkan adanya perubahan dalam portofolio aset jangka panjang perusahaan. Di sisi liabilitasnya, liabilitas jangka pendek turun sebesar 19,7%. Penurunan ini tuh dapat disebabkan terutama oleh penurunan utang usaha, utang pajak, serta utang terkait cukai, PPN, dan pajak rokok. Hal ini menunjukkan adanya pengelolaan kewajiban jangka pendek yang lebih baik dari perusahaan, yang dapat meningkatkan stabilitas arus kas. Terakhir itu ekuitas perusahaan juga menurun sebesar 5,1% menjadi sekitar 87,5 triliun. Penurunan ini tuh diperkirakan terjadi akibat turunnya saldo laba yang belum dicadangkan. Perubahan dalam ekuitas ini menunjukkan dampak dari penurunan kinerja operasional dan likuiditas perusahaan selama periode ini. Selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Pada jangka waktu 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, pendapatan PT Gudang Garam Tbk itu tercatat turun 11,1%. Penurunan ini terjadi pada periode yang sama pada tahun sebelumnya, mungkin terkait dengan turunnya penjualan atau pendapatan lainnya. Biaya pokok pendapatan juga menurun sekitar 6,6%, yang menunjukkan pengurangan biaya produksi. Meskipun biayanya menurun, laba bruto menyusut sekitar 36,1%, yang mengindikasikan penurunan profitabilitas. Beban usaha dan beban lainnya meningkat sedikit lebih tinggi dari periode sebelumnya. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan biaya operasional. Sebagai hasilnya, laba sebelum pajak turun signifikan sebesar 70,3% akibat kombinasi penurunan pendapatan dan kenaikan beban. Dan pada akhirnya, laba bersih juga menurun sebesar 71,9%. Profitabilitas perusahaan yang melemah setelah memperhitungkan pajak penghasilan. Di selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan perubahan ekuitas, PT Gudang Garam Tbk mencatatkan modal saham dan agio saham yang stabil pada 30 Juni 2024. Masing-masing memiliki ukuran sebesar 962,4 miliar dan 53,7 miliar tanpa ada perubahan dari
akhir tahun sebelumnya. Selisih transaksi dengan pihak non-pengendali juga tidak mengalami pergerakan. Saldo laba yang belum dicadangkan bertahan di angka 200 miliar, menandakan tidak ada distribusi dividen atau alokasi biaya tambahan. Namun, laba bersih mengalami penurunan yang berdampak signifikan terhadap ekuitas perusahaan. Penurunan ini mencerminkan penurunan profitabilitas dan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekuitas di masa yang mendatang. Selanjutnya, ada laporan arus kas pada PT Gudang Garam Tbk. Penerimaan kas dari pelanggan itu mencapai 49,79 triliun, namun perusahaan mengeluarkan sekitar 38,49 triliun untuk pemasok, sebesar 2,7 triliun untuk beban usaha, dan 1,9 triliun untuk gaji karyawan. Meski ada penerimaan bunga sebesar 60,5 miliar, pembayaran bunga dan pajak mencapai 378,12 miliar, dan sebesar 730,24 miliar. Akhirnya, arus kas operasi menghasilkan 6,44 triliun. Di sisi investasinya, terdapat penarikan deposito sebesar 1,85 triliun dan pengeluaran untuk aset tetap menghasilkan kas bersih negatif sebesar 1,78 triliun. Untuk pendanaan, perusahaan mendapatkan 5,5 triliun dari pinjaman jangka pendek, tetapi mengeluarkan besar membuat kas bersih negatif sebesar 5,5 triliun. Secara keseluruhan, perusahaan memiliki arus kas operasional yang positif, tetapi aktivitas investasi dan pendanaan menghabiskan kas yang cukup besar, yang mempengaruhi likuiditas dan struktur modal. Baik, selanjutnya saya Yeni Agustina dengan NPM terakhir 035. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai pembahasan implementasi PSAK nomor 56/233 tentang laba bersaham pada PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama itu ada rekognisi. Jadi di dalam laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk untuk periode yang berakhir pada Juni 2024, laba yang diatribusikan kepada pemegang saham yaitu merupakan laba bersih. Nah, laba ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung laba bersaham atau EPS. Kemudian yang kedua itu ada measurement. Nah, jadi measurement atau pengukuran pada PT Gudang Garam menyertakan perhitungan laba bersaham pada laporan keuangannya. Nah, perhitungan laba bersaham pada PT Gudang Garam yaitu dengan membagi laba periode berjalan dengan total rata-rata tertimbang. Nah, jadi rata-rata tertimbang saham kemudian beredar dalam periode yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada reporting. Jadi di reporting ini dalam laporan laba rugi komprehensif PT Gudang Garam Tbk menyajikan IPS dasar sebesar 481 per saham. Tidak ada instrumen dilusian yang signifikan dilaporkan sehingga IPS dilusian sama dengan IPS dasar. Kemudian yang terakhir itu ada pengungkapan. Jadi PT Gudang Garam Tbk mengungkapkan informasi mengenai rata-rata tertimbang saham yang beredar. Nah, serta rincian instrumen yang dapat menyebabkan dilusian. Namun pada tahun ini tidak terdapat instrumen yang menyebabkan dilusian atau dalam ribuan saham. Selanjutnya, pembahasan mengenai implementasi PSAK nomor 71/109 tentang instrumen keuangan pada PT Gudang Garam Tbk. Yang pertama ada rekognisi. Jadi, PT Gudang Garam Tbk mencatat berbagai instrumen keuangan yang terdiri dari piutang usaha, utang usaha, investasi dalam surat berharga yang diklasifikasikan sesuai dengan PSAK nomor 71. Kemudian yang kedua ada measurement atau pengukuran. Pada aset dan liabilitas keuangan diukur berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi. Piutang usaha dan liabilitas keuangan jangka pendek yang memenuhi syarat diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kemudian yang kedua, nilai wajar melalui laba rugi atau FVPL. Beberapa dari derivatif dan investasi yang diperdagangkan diklasifikasikan sebagai instrumen FVPL. Kemudian yang terakhir ada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau FVOCI. Investasi ekuitas yang tidak dikendalikan perusahaan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Kemudian yang ketiga, reporting. Dalam laporan posisi keuangan per Juni 2024, PT Gudang Garam melaporkan total aset dengan aset lancar termasuk piutang usaha, utang usaha, tercatat, dan pada total liabilitas. Kemudian yang terakhir ada disclosure. Perusahaan mengungkapkan resiko yang terkait dengan instrumen keuangan termasuk resiko kredit, likuiditas, dan pasar. Dalam CALK atau catatan laporan keuangan, terdapat rincian tentang kebijakan, pengukuran, dan klasifikasi instrumen keuangan, serta penjelasan mengenai resiko kredit terkait piutang usaha dan resiko pasar untuk investasi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan mengenai penggunaan PT Gudang Garam dari
PSAK nomor 56 tentang laba bersaham dan PSAK nomor 71 tentang instrumen keuangan. Jadi pada PSAK nomor 56 laba bersaham mengatur pengungkapan laba bersaham yang merupakan cara untuk menunjukkan seberapa menguntungkan perusahaan bagi para pemegang saham. Sebagai perusahaan yang memiliki saham publik, PT Gudang Garam harus melaporkan laba bersaham dasar dan dilusian dalam laporan keuangannya. Pengungkapan ini penting bagi investor untuk menilai kinerja perusahaan dan membandingkannya dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Dengan pangsa pasar rokok kretek yang dominan, Gudang Garam harus memberikan laporan laba bersaham yang jelas. Kemudian di PSAK 71 mengenai instrumen keuangan berlaku untuk pengakuan, pengukuran, penyediaan, dan pengungkapan instrumen keuangan, termasuk aset dan liabilitas keuangan. PT Gudang Garam memiliki berbagai sumber pendanaan dan instrumen keuangan yang terkait dengan kegiatan usahanya. Penerapan PK 71 membantu Garam untuk mengelola resiko keuangan seperti resiko kredit, likuiditas, dan resiko pasar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.